Ya Allah ya Subhani judlana bin nurani bin wali Rabbi Rabbani Syahadul Qadir Al-Jailani. Ya Allah ya Subhani judlana bin nurani bin wali Rabbi Rabbani Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Nabi? Maaf, anna yustajabu lidhalik. Mustahil doanya bisa dijawab. Padahal dia melakukan 3 hal tadi. Dalam perjalanan, mengangkat tangan dan memulai dengan al-asmaul husna. Kata Nabi, doanya nggak akan pernah dijawab. Berdoa pohon mengangkat tangan itu lebih cepat dikabulkan dengan yang diam. Ya. Bahkan nanti ada di Abu Daud, Anda sudah tuliskan nomor hadis 1488 sampai 1490 di bab doa, ya, di bab pembahasan tentang doa. Innallaha hayyun karimun. Allah itu sungguh sangat merasakan malu dan maha mulia, dan akan sangat merasa malu jika membiarkan tangan hambanya yang terangkat diturunkan tanpa mendapatkan apapun dalam keadaan hampa. Dalam keadaan hampa. Kalimat itu disampaikan oleh Nabi kepada orang yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang bermohon kepada Allah dengan mengangkat tangannya?" Dan Nabi berkata, "Bagaimana pendapatmu jika ada yang meminta kepadamu dengan menengadahkan tangannya dan kamu mampu memberinya, diberi tidak?" Kata orang ini, "Saya malu kalau nggak beri ya Rasulullah." Ada orang di hadapan Anda mengatakan, "Pak, tolong Pak, tangannya diangkat begini." Dia katakan, "Saya malu kalau nggak beri ya Rasulullah." Maka Nabi katakan kalimat tadi, Allah lebih malu dibandingkan kamu, lebih maha mulia dan merasakan sangat malu bila hambanya mengangkat tangannya lalu menurunkan dan dalam keadaan hampa tidak diberikan. Orang ini mengangkat tangannya, fayaqulu ya Rabb, ya Rabb. Dia berkata ya Rabb, ya Rabb, menyebut al-asmaul husna. Doa yang dibacakan dengan al-asmaul husna itu lebih cepat dikabulkan dibandingkan dengan yang tidak. Cepat dikabulkan. Itu ada di Quran surah ke-17, ya, dari ayat 110 sampai 111, posisi paling kanan sebelah atas. Qulilhullaha awil ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau Anda punya persoalan, sebut nama Allah, minta. Allah duluan, jangan yang lain. Minta kepada Allah. Atau Ar-Rahman. Atau kalau Anda mampu, ya, lihat ini kalimat perannya. Pilih nama-nama terbaik yang sudah Allah sediakan, bisa Anda mohonkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Disebut dengan Al-Asmaul Husna. Misal, Anda punya kesulitan, sebut namanya. Ya Allah yang Fattah. Ya Allah yang maha pembuka segala kesulitan. Iftah li ya Allah abwabal khair, bukakan segala kepadaku ya Allah pintu-pintu kebaikan. Anda kurang rezeki, sebut namanya ya Razzaq. Ada yang ganggu, sebut namanya ya Jabbar, ya Malik. Punya musibah, sebut namanya ya Sabr. Masya Allah. Nggak usah semuanya. Kadang-kadang saya perhatikan banyak yang menyebutkan seluruhnya, gitu kan? Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus, ya, dan seterusnya. Nah, itu nanti kecapean gitu ya. Begitu nggak butuh dikasih juga, gitu kan? Tapi sebut orang ini menyebut ketiganya. Apa kata Nabi? Maaf, anna yustajabu lidhalik. Mustahil doanya bisa dijawab. Padahal dia melakukan 3 hal tadi. Dalam perjalanan, mengangkat tangan dan memulai dengan al-asmaul husna. Kata Nabi, doanya nggak akan pernah dijawab. Padahal orang ini seharusnya 6 kali lipat lebih cepat dibanding orang biasa. Kenapa? Famat'amu haram, makanannya haram. Mashrabu haram, minumannya haram. Malbasu haram, dan pakaiannya haram. Wa ghudhiya bi haram, dan selalu menggunakan perangkat yang haram. Seharusnya ketika bermohon, doa itu begini, cepat dikabulkan. Begitu minta, masuk. Quran surah kedua ayat 186, posisi paling kiri sebelah bawah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni, setiap hambaku mencari-cari aku untuk bermohon, fa inni qarib, sampaikan, tak usah dicari, saya dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Sifat doa itu kata Allah, kapanpun disampaikan akan saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yataharra'na, dan menjaga al-halala. Wa yataharra itu menjaga dan berhati-hati al-halala, untuk makan yang halal, min ta'amihi, dari makanan-makanannya. Al-halala mengambil yang halal, min ta'am fi ta'amihi, dari makanannya. Wa syarabihi, minumannya, makanannya, minumannya, libasihi, pakaiannya, maskanihi wa maskanihi, tempat tinggalnya. Sebab keharaman menjadikan jauh dari Allah, menjadi sebab doa-doanya tidak dikabul, harapannya tidak dicapai. Ada seorang
laki-laki ash'ath akbar, rambutnya itu berdebu, compang-camping. Dia memohon kepada Allah dengan permohonan yang sudah seolah-olah memenuhi syarat. Badannya compang-camping menunjukkan ketawaduan di hadapan Allah, menengadahkan tangan sebab dikabul doa. Dan ya Rabb ilhah, doanya serius, tapi tidak dikabul doanya oleh Allah. Kenapa? Anna yustajabu lidzalik, bagaimana akan dikabul oleh Allah? Kenapa? Malbasu haram wa makaluhu haram wa mashrabuhu haram, makanannya haram, minumannya haram, bajunya haram. Bagaimana doa akan dikabul? Biarpun dia doanya nangis-nangis, gak dikabul oleh Allah karena keharaman. Sama penuntut ilmu juga begitu. Maka hati-hati wahai penuntut ilmu, jangan ngentengkan gosok sandal temanmu. Ada sebagian pondok sudah biasa saling menggosok. Yuk kita gosok-gosokan aja. Tidak benar, ada yang kecewa menjadi sebab ilmu tidak masuk. Makanya belajar susah. Pakai bajumu sendiri, makan jatahmu sendiri, minum jatahmu sendiri, pakai sandalmu sendiri. Jangan pakai sandalnya orang lain. Kalau nggak punya sandal, lapor nanti tak belikan sandal. Nggak punya baju, saya kasih baju nanti. Kalau pakai bajunya orang lain, gurumu mengajarimu agar dapat ilmu, engkau telah membuat hijab antara engkau dengan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, banyak pertanyaan yang masuk seputar doa. Jadi banyak yang menanyakan begini, Ustadz, sudah doa tapi kok nggak kabul-kabul, udah minta tapi kok nggak terwujud-terwujud apa yang kami minta. Apa yang menjadi masalah? Kenapa doa tak kunjung dikabulkan? Apa benar doanya nggak dikabulkan? Yang pertama-tama kita harus yakin bahwasannya setiap doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada doa yang ditolak selama doa itu benar, selama doa itu syarat-syaratnya udah dipenuhi. Karena Allah menyatakan ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku pasti aku kabulkan, panggil aku pasti aku jawab. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi agar doa ini terkabulkan ada syarat-syaratnya. Di antara syarat-syaratnya yang nomor 1, makanannya halal, pakaiannya halal, minumannya halal, tumbuh juga dengan santapan-santapan yang halal. Dalam suatu ketika Rasul Muhammad SAW melihat ada orang itu yang dia berdoa padahal dia melakukan perjalanan jauh, perjalanan yang berat, sampai pakaiannya itu berdebu, orangnya lusuh, tampak muka-muka yang wajah yang capek. Artinya ini seorang musafir, sedangkan doa musafir mustajab. Dalam kondisi yang seperti itu orang tersebut berdoa, ya Rabbi, duhai Tuhanku, sambil mengangkat tangan. Mengangkat tangan ini bagian juga agar doa terkabul. Allah malu kepada hambanya kalau hamba itu mengangkat tangan minta sesuatu kepada Allah, kemudian belum mengabulkannya sampai tangannya turun. Jadi kalau ada orang minta pada Allah, maka sebelum tangannya turun itu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang satu ini dia musafir, dia lelah, dia angkat tangan, dia panggil ya Rabb, ya Rabb. Rasul mengatakan bagaimana doanya akan dikabulkan. Sedangkan wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Kata Nabi SAW, orang ini bagaimana akan dikabulkan doanya, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan yang haram, tumbuh dari yang haram. Ikhwani rahimakumullah. Jadi yang pertama syarat ini harus dipenuhi. Kalau ternyata udah halal semuanya, maka syarat berikutnya apa? Berdoa dengan hati yang tidak ada keraguan. Harus yakin akan wahyunya Allah Ta'ala yang sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan apa yang kalian mohon. Jangan ragu-ragu bahwasannya Allah akan mengabulkan doa Anda semua. Harus diyakini bahwasannya apa yang kalian panjatkan itu didengar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafil lahin." Ketahuilah, Rasul telah bersabda, berdoalah kalian semua kepada Allah Ta'ala dan yakinlah Allah mengabulkan doa kalian. Wa'lamu, dan ketahuilah Allah tidak akan mengabulkan doa yang dipanjatkan dengan hati yang lalai, hati yang lupa. Doa yang seperti itu tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi syarat yang berikutnya, yakin akan dikabulkan dan khusyuk. Ya, tidak dengan hati yang lalai. Kemudian yang ketiga,
diawali dengan tahmid, puji-puji kepada Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan sholawat dan diakhiri dengan sholawat. Karena doa yang tidak diawali dengan sholawat dan tidak diakhiri dengan sholawat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya akan mengambang di langit, tidak naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, doa tersebut pasti dikabulkan. Tapi yang jadi masalah, kapan pengabulannya hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu, karena yang mengabulkan adalah Allah, yang memberi adalah Allah, yang mewujudkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan ngatur-ngatur Allah. Ya Allah, kenapa sih kok nggak dikabulin? Kan saya udah minta. Allah padahal udah ngabulin. Cuman waktunya kapan? Allah udah tetapkan, bukan sekarang, nanti. Allah lebih tahu mana yang lebih baik buat hambanya. Ya kita tunggu dengan sabar. Kita tunggu dengan penuh keyakinan. Doa saya udah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu anha ditanya, "Wahai Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu anha, kapan saya tahu doa saya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka Sayyidah Rabi'ah menjawab, ketika lidahmu, lisanmu digerakkan untuk memohon kepada Allah Ta'ala, maka pada saat itu Allah telah mengabulkan doamu. Ikhwani rahimakumullah, contoh nyata dalam Al-Quran, Nabi Musa alaihissalam dalam surat Yunus ayat 88 dan 89. Nabi Musa alaihissalam minta sama Allah agar Fir'aun dan bala tentaranya, pengikut-pengikut setianya, ditenggelamkan hartanya dan tidak diberi keimanan sampai mereka merasakan azab yang pedih. Karena Nabi Musa melihat Fir'aun dan diajak gak mau. Pengikut-pengikut Fir'aun diajak untuk iman gak mau. Maka didoakan oleh Nabi Musa dengan doa yang sangat keras agar hartanya ditenggelamkan dan tidak diberi keimanan, dikunci mati hatinya. Ayat 88 surat Yunus. Apa kata Allah dalam ayat 89? Allah menyatakan, Allah menyatakan dalam ayat tersebut, dan Allah berkata, qad ujibat da'watukuma, sungguh doa kalian berdua telah dikabulkan, telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa doa kalian berdua sedangkan berdoa Nabi Musa alaihissalam? Karena Nabi Harun, saudara Nabi Musa, mengangkat tangan dan mengaminkan doa Nabi Musa. Orang yang mengaminkan doa seorang, maka dia sama dengan sedang berdoa. Karena itu Allah menyatakan, qad ujibat da'watukuma, sungguh doa kalian berdua telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah saat itu langsung Fir'aun ditenggelamkan hartanya? Apakah langsung diazab? Tidak. Justru setelah doa itu dipanjatkan, tampak tanda-tanda kemajuan Fir'aun, tampak tanda-tanda keunggulan Fir'aun, tampak tanda-tanda kehebatan Fir'aun. Fir'aun semakin menjadi-jadi, Fir'aun semakin lupa diri, Fir'aun semakin jaya, dan Nabi Musa beserta pengikutnya ditindas di sana dan di sini. Allah pun mewujudkan doa Nabi Musa itu bukan langsung, bukan saat itu. Kapan itu? 40 tahun kemudian, setelah Fir'aun merasa betul-betul jaya, Fir'aun merasa betul-betul hebat, dan Nabi Musa beserta kaumnya pergi dari Mesir, lari dari Mesir. Fir'aun pun mengejar. Maka Allah Ta'ala mewujudkan permohonan Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua pengikut Fir'aun, pembela Fir'aun, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah 40 tahun dari doa yang dipanjatkan Nabi Musa alaihissalam. Karena itu kalau doa kita belum terkabul, dalam arti belum tampak perwujudannya, jangan prasangka buruk kepada Allah Ta'ala. Terus yakinlah Allah sudah mengabulkan. Hanya kita tinggal menunggu dengan cinta, dengan sabar, dengan senang, kapan itu munculnya, terwujudnya. Kemudian kalau kita sadar ternyata makanan kita masih haram, kita masih lalai, maka hendaknya kita banyak-banyak minta doa dari orang lain. Lidah-lidah, lisan-lisan yang suci, lisannya orang-orang soleh, lisan orang tua kita. Karena beliau-beliau orang-orang yang lebih baik dari kita, lebih bersih dari kita. Semoga dari lidah mereka semua doa yang kita minta dikabulkan. Semoga barokah yang kami sampaikan ini dan manfaat. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rajulun as'as, ada seorang laki-laki yang rambutnya kusut, aghbar, berdebu, yamuddu yadayhi ila sama, tangannya dia tengadakan ke langit berdoa. Apa kata dia? Ya Rab, ya Rab, ya Allah, ya Allah. Tapi doanya tak dikabulkan Allah. Mengapa tak dikabulkan? 4 sebab. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa huziya bil haram, diberikan, disuapkan makanan-makanan haram. Oleh sebab itu jangan sampai dikasih makan haram. Bapak-bapak yang pulang ke rumah membawa duit 1 koper. Apa kata istrinya? Kami lebih baik makan ikan asin daripada makan yang haram ini. Bawa ini ke tempat aslinya, kata si ibu.
tapi sayangnya itu cuma ada di sinetron aja. Insya Allah ibu-ibu semua mampu berkata demikian. Amin. Iman kuat. Apa yang Kanda bawa tadi? Uang 1 koper. Terus tidak jadi diambil. Aku takut memberi kalian makan haram, kata si bapak dengan gagah. Apa kata si ibu? Bawa aja semua, keluarkan 2,5% kan jadi halal. Tahu pula dia cara menghalalkannya. Nauzubillah. Yang haram walaupun dikeluarkan zakat sodakohnya, maka dia tetap haram. Memangnya babi kalau disembelih jadi halal? Tidak. Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak akan menerima kecuali yang suci-suci saja. Wa anfiqu, berinfaklah. Wa anfiqu, berilah nafkah anak istrimu min thayyibat, yang baik-baik, yang suci-suci, yang bersih-bersih. Kulu, makanlah min thayyibati ma razaqnakum, dari yang thayyib. Thayyib artinya baik. Bahasa Arab thayyib artinya baik. Sampai ke Indonesia thayyib tidak pulang-pulang. Ini orang Indonesia banyak merubah nama-nama yang baik. Oleh sebab itu maka ini poin yang keempat amat sangat penting. Diberikan dia makanan haram, sepiring nasi haram, sepiring rendang haram, sepiring lontong haram, sepiring sup haram, masuk ke dalam mulutnya, dikunyah menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke dalam jantungnya, dari jantung yang setetes darah tadi naik ke otaknya, akhirnya otaknya pun menjadi haram, pikirannya pun menjadi haram. Dari setetes darah masuk ke otak, dari otak ke mata, dari otak ke telinga. Jangan heran kalau jantungnya, pikirannya, otaknya memikirkan haram, 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 gara-gara makanan haram. Afid mat'amat takun mustajabad da'wah, jagalah makananmu, maka doamu akan dikabulkan Allah. Oleh sebab itu makanannya amat sangat penting. Jangan makan riba, jangan makan, nampaknya dia memang halal, beras halal, jagung halal, sagu halal, tapi bukan masalah materinya, tapi dia diperoleh dari cara yang haram. Ayo malakmin, setiap dagingmu ini, hai Abdul Samad, kalau dia tumbuh dari yang haram, tempatnya adalah api neraka jahanam. Ditimbanglah nanti di akhirat. Kamu beratmu 50 kilo, tapi yang halal cuma 10 saja. Berapa lama kita diobok-obok dalam api neraka untuk membayar, membakar. Sedangkan doa kita pagi, petang, siang dan malam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tujukan Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Kenapa tidak selamat? Karena makanan.